meninggal tapi diserupakan. Yang diserupakan itu namanya siapa nggak ditulis dengan jelas gitu loh Pak. Terus perkiraan meninggalnya itu kapan, tahunnya, kehidupannya seperti apa. Terus apa sampai sekarang ada nggak ajaran yang ditinggalkan Isa itu? Kira-kira apa yang ditinggalkan yang sampai sekarang kan pastinya ada penganutnya lah gitu. Bahkan kalau kita lihat di Google itu kan berapa jenis agama di dunia ini kan banyak Bang. Sampai penganut-penganut kepercayaan juga masih banyak di luar negeri sana bahkan di Indonesia gitu. Artinya ketika warisan itu ada, pasti ada pertinggalnya. Kalau itu orang Kristen kan bilang bahwa Yesus dulu ada hidup, ya ajarannya inilah yang kami pegang sekarang gitu. Kalau Isa itu ya mungkin adalah pengikutnya meskipun dia minoritas, sekarang minoritas paling kecil gitu. Kalau dia membuktikan waktu itu masih ada hidup gitu, gitu loh Bang. Jadi artinya kita mau melihat tokoh yang hidup waktu itu mana yang benar? Apa Abraham, apa Ibrahim, apa Isa, apa Yesus gitu loh Bang. Itu aja sih Bang. Makasih. Ya, Ya, aneh banget. Lanjut, Bang Juan. ya sedikit deh. Ini sederhana loh sebenarnya. Sederhana sekali untuk mengetahui benar tidaknya. Kalau Al-Quran itu kan sudah sangat jelas pemahaman kami sebagai umat Islam. Dikatakan oleh Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, madallah sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Quran menurut hawa nafsunya, keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Jadi beliau diajarkan oleh malaikat Roh Kudus yang sangat kuat. Itu Quran. Itu Quran, itu final. Apapun yang termaktub di dalamnya tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Isa, ya kami imani karena itu bersumber dari yang maha mengetahui. Tak ada yang bisa mengalahkan itu. Sekarang sumber Anda Google, sumber Anda Bible. Nabi Musa dengan Google jaraknya berapa tahun? Nabi Musa jaraknya kepada pengarang-pengarang Bible itu jaraknya berapa tahun? Siapa saksi kemudian dari Bible? Misalnya yang bertemu langsung dengan Yesus, Lukas kagak, penulis Markus tidak, penulis Yohanes juga tidak, penulis Matius juga kagak. Lalu kemudian Paulus kapan bertemu dengan Yesus? Kagak juga. Jadi dasar Anda itu lemah. Anda mengatakan bagana, bagono, bagini, bagono, tapi faktanya siapa saksi? Kan kitab Anda bukan pewahyuan. Kitab Anda dituliskan dari hasil penyelidikan, saduran, fotokopi, paste, lalu kemudian revisi dan revisi. Coba siapa yang jadi saksi atas tulisan itu? Tak ada. Kalau Al-Quran jelas, in huwa illa wahyu yuha. Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan. Tidak butuh saksi. Baginda Rasul Muhammad SAW tidak mengambil kitabnya Yahudi, menyelidiki, menyusun, merancang, merevisi, mengedit, lalu membuat redaksi baru. Tak ada. Al-Quran seketika dari Allah. Tinggal sekarang pembenarannya kita buktikan kebenarannya. Nah sekarang kalau Anda punya kitab sumbernya dari hasil penyelidikan, acuannya apa? Anda mengatakan sejarah yang mana? Orang Yahudi tidak beriman kepada Yesus, orang Yahudi tidak beriman kepada perjanjian baru, lalu bahkan orang Yahudi tidak beriman kepada perjanjian lama. Lalu apa yang jadi acuan? Ya saksi-saksi. Siapa saksinya? Sebutkan coba nama, siapa saksinya? Ketika Yesus disunat, siapa yang melihat dia disunat? Ada? Nggak ada. Ketika Yesus kemudian menerima firman, siapa jadi saksinya? Ada? Nggak ada. Siapa yang melihat Lukas bertemu Yesus? Ada? Nggak ada. Siapa yang pernah melihat Yesus bertemu Paulus? Ada? Nggak ada. Jadi berita-berita yang mereka kumpulkan ini apa? Apa yang mereka ceritakan itu? Yesus berjalan menuju ke Galilea. Kata siapa? Kata si Fulan. Siapa nama si Fulan? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, in huwa illa wahyu yuha. Terlepas benar atau tidaknya, apa yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menguji?
buku-buku yang tadi? Oh no, nggak bisa. Nggak bisa buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang tidak lepas, yang apa? Lepas dari pengajaran Yesus. Dibilang murid bukan, dibilang pengikut juga bukan. Dituliskan berdasarkan apa? Hasil penyelidikan. Dari apa? Dari kesaksian-kesaksian orang-orang. Siapa orang-orangnya? Enteh, nggak tahu. Siapa orang-orangnya? Nggak tahu. Namanya siapa? Nggak tahu. Bahkan penulis Bible pun nggak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau Al-Quran jelas. In huwa illa wahyu yuha. Tak ada penyelidikan, tak ada pertemuan antara tangan Rasulullah dengan orang-orang Yahudi memberikan terjemahan dari kitab Ibrani. Tak ada. Seketika datang ilham, wahyu. Itu baru namanya wahyu. Selayaknya Nabi Musa menulis tentang Adam, Nabi Musa menulis tentang Abraham. Tak ada pernah Nabi Musa datang ke sana. Tak ada Nabi Musa sampai ke situ. Tapi Nabi Musa menerima wahyu. Nah, berbeda dengan kitabnya Kristen. Ditulis berdasarkan penyelidikan. Jadi bukan wahyu. Itu cerita-cerita yang disusun kemudian. Demikian. Mungkin ada tambahan. Pindah, Daman silakan. Bisa saya tanggapi? Belum. Nggak apa-apa, dilanjut dulu. Daman ngambil kesimpulan aja. Iya, silakan. Jadi gini Bang, kalau Abang tadi bilang kan bahwa Al-Quran berdasarkan pewahyuan. Artinya berarti ya itu kan karena bicara teologis lah, masalah kepercayaan Abang dan keyakinan Abang itu memang nggak bisa diganggu gugat gitu. Apapun wahyu itu kalau kalian percaya, kalian yakini, kalian lakukan ya nggak bisa diganggu gugat. Itu masalah keyakinan. Cuma kan yang jadi permasalahannya apa pewahyuan itu buta terhadap sejarah, tidak bersesuaian dengan sejarah, apa bersesuaian dengan sejarah, dengan fakta hidup yang terjadi gitu loh Bang. Itu tadi yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau Abraham di Bible ataupun di Google yang saya teliti juga dengan persamaan dengan kitab Yahudi, jalan cerita hidup yang dituliskan di Bible dengan di kitabnya Yahudi itu bersamaan bahwa Abraham itu bapaknya Terah, perkiraan lahirnya, perkiraan meninggalnya, perkiraan punya anak di tahun-tahunnya ada jelas gitu Bang. Begitu juga dengan Isa gitu. Yesus, sorry. Jadi kalau bagi saya tokoh Abraham dengan Ibrahim ini ya saya kira tokoh yang sangat jauh berbeda, bukan tokoh yang sama. Tokoh Yesus dengan Isa juga bukan orang yang sama. Ini dua tokoh yang berbeda, tidak bisa disama-samakan. Karena jalan hidupnya beda. Terus sejarah hidupnya juga, kalau Abang tadi bilang Kristen berdasarkan penelitian, penelusuran, ya benar. Tapi metode penelitian penelusuran itu ada. Makanya kalau di saya ini kebetulan lulusan statistik Bang. Jadi metode penelitian sampai tingkat kepercayaan berapa itu diuji. Benar apa enggak peristiwa itu disesuaikan dengan fakta sejarah. Yang menjadi pertanyaan kalau Abang tadi bilang berdasarkan pewahyuan. Pewahyuan itu pernah nggak diteliti? Pernah nggak diuji? Dengan peristiwa alam ini. Dengan kejadian yang pernah dialami ini terjadi. Diteliti nggak, sesuai nggak? Tokoh-tokoh yang disebutkan di Al-Quran itu sesuai nggak dengan peristiwa alam atau kejadian yang terjadi di muka bumi ini? Contohnya kita ambillah zaman prasejarah, Megan tropical itu manusia-manusia purba dulu, kita kan bisa uji dari peninggalannya, dari fosilnya, itu diuji berdasarkan penelitian. Makanya ada arkeologi, ada semua sosiologi bisa menguji tingkat kebenaran satu peristiwa itu. Kalau bicara dulu di Bible ada kitab cerita Nuh, itu harus bisa diuji. Kalau nggak bisa diuji, ya ngapain kita percaya? Sama dengan umpamanya di Bible tuh. Kalau yang di Bible itu tidak bisa diuji kebenarannya dengan tokoh-tokohnya itu, atau minimal mendekati dengan tingkat errornya berapa, ya itu nggak. Ya saya juga susah percayanya.
Tapi yang namanya pewahyuan ya memang kadang ya kalau perintah lah kayak di Bible itu kan atau di kitab suci lah, semua kitab suci hanya 3 bagian sebenarnya. Ada cerita tokoh-tokoh itu nabi-nabi, rasul-rasul. Terus yang kedua bagian larangan. Kita dilarang, ada perintah di situ. Kamu jangan melakukan ini, melakukan itu. Ini dosa, upah dosa adalah maut. Kamu berdosa maka maut upahnya. Ada janji kalau kamu melakukan ini, kebaikan-kebaikan ini atau mengikuti ini, upahmu surga. Itu aja saya kira kalau bagian semua kita suci. Sekarang bagaimana kita menguji wahyu atau firman itu bersesuaian nggak dengan tokoh yang terjadi pada saat itu? Ya minimal mendekati tokoh-tokoh itu. Tapi kalau umpamanya tokohnya sudah jauh antara yang diceritakan di satu kitab dengan peristiwa yang ada peradabannya pada waktu itu, contohnya ya ini teman saya kemarin ada saya dengar di Komal cerita bagaimana disebutkan Harun yang hidup di masa 1500 tahun disamakan dengan masa hidupnya dengan Maria. Bagi kami kan jadi bertanya-tanya, kenapa jadi keliru sejarah gitu. Terus ketika dikatakan ada mengatakan bahwa Yesus yang kami percaya itu tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan atau diserupakan atau peristiwa penyaliban itu diakui ada. Sejarah mencatatkan ada itu. Kalau umpamanya bukan Yesus yang disalibkan, siapa nama orangnya? Harusnya disebutkan dengan jelas. Baru kita uji. Gitu Panjangan loh. Bang. Peristiwa sejarah itu. Oke, Panjangan, Bang. lanjut. Yuk, makasih. Cukup. Oke, baik. Dengarkan, pasang kuping baik-baik. Anda berbicara mengenai tokoh. Tolong tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa. Itu dulu. Anda berbicara tokoh hasil penyelidikan, tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Saya tunggu. Saya kasih Anda waktu 600 tahun. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang bercerita tentang Abraham. Oke ya? Baru Anda gunakan kitab dari Nabi Musa itu untuk menyanggah Quran. Kalau hanya surat kabar, bagi saya itu hanya pembungkus kacang. Oke? Anda bercerita tentang Yesus. Anda katakan selaras dengan Yahudi. Baca kitabnya orang Yahudi tentang Yesus. Dalam Talmud. Apa yang diceritakan oleh Talmud tentang Yesus? Anak binatang. Orang yang direbus di neraka dalam tinja. Itu yang Anda katakan sama. Jadi bullshit. Pemberitaan Anda itu Anda mengatakan Anda urusan statistik. Oke, nanti saya uji ya. Baik. Kemudian, kalau Anda menilai Al-Quran. Al-Quran menerasikan dirinya tentang siapa saksi pada saat pewahyuan. Lakinillahu yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menjadi saksi dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini konsep orang beriman. Kau tunjukkan sekarang siapa saksinya, kemudian Musa menyerahkan kitab itu kepada gereja. Mencret, statistik dari jadi nol, jadi bullshit. Kemudian Al-Quran menceritakan di dalam ketegasannya kemudian terkait kebenaran Al-Quran. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiram basira. Katakan wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh Allah maha mengetahui, maha melihat akan seluruh hamba-hambanya. Itu data. Nah sekarang ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yesus menerima firman. Tunjuk satu manusia yang menjadi saksi ketika Yesus menerima firman. Satu aja. Di antara banyak pengarang Bible, tunjukkan siapa di antara mereka yang menjadi saksi ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Yesus. Ada bullshit. Bungkus sarjana statistik Anda itu, bawa ke kebun. Kemudian berbicara mengenai kebenaran. Kita uji sekarang. Kita uji. Al-Quran mengatakan halaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqafil ardi. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Ini Al-Quran. Bible yang kau imani, yang saudara imani berdasarkan hasil wartawan,
Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Sarjana statistik, saya minta uraian Anda pertanggungjawabkan kebenaran surat yang Anda imani sekarang. Tolong tunjukkan disiplin ilmu mana di atas muka bumi ini yang pernah menunjukkan tiang langit. Bungkus, Abraham Anda ceritakan, Nabi Musa Anda ceritakan, Yesus Anda ceritakan, dia manusia. Tapi yang berbicara tiang langit itu kapanpun bisa dibuktikan ada atau tidak adanya. Sekarang Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Halakas samawati bigairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kata Al-Quran, kata kitab Anda, tiang langit bergoyang-goyang. Tolong, ini tahun 2024. Siapa di antara Anda yang punya strata pendidikan profesor yang pernah menunjukkan tiang langit untuk mengetahui kevalidan sebuah informasi sah atau tidak? Itu yang terakhir. Kemudian saya menginginkan Anda menjelaskan kebenaran daripada kitab saudara berdasarkan satu, Markus dituliskan tahun 64, Matius dituliskan kira-kira tahun 1130, ada yang mengatakan tahun 80, Petrus dituliskan tahun 65 Masehi, bahkan ada yang mengatakan ditulis tahun 81 sampai 96 Masehi. Yohanes dituliskan antara tahun 40 sampai 140 Masehi. Lukas dituliskan antara tahun 80, ada yang mengatakan tahun 62. Dan kisah para rasul tidak diketahui kapan ditulis. Kitab Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 96. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai pembawa kabar gembira, pembawa kabar berita dari Yesus sampai ke Pulau Patmos. Siapa orangnya? Sebutkan 3 tingkatan saja. Yesus menyampaikan ke Baco, Baco menyampaikan ke Lai, Lai menyampaikan ke Marta, Marta menyampaikan ke. Tolong tunjukkan 3 nama saja. Silakan. Juma ini kalau ngomong kayak udah mau putus uras sarafnya. Terlagi kamu jangan stres. Malu ya? Nah, Malu ya? tanya tadi kita Malu ya? Malu ya? Nah, silakan Anda pilih dari materi yang saya sajikan yang mana yang bisa Anda jawab. gantian. Oke? Kamu tadi kan udah lama ngomong. Oke, apakah Nabi Musa menyampaikan kepada siapa, atau Yesus dan Talmud dan kitabnya Kristen, atau Anda tunjukkan penulis Bible, atau Anda tunjukkan kebenaran yang langit? Pilih yang Anda bisa kuasai. Silakan. Selesai. Juma, kalau mau diskusi, Nggak usah nyerang pribadi, Tuyul. Nggak usah. Tukang tahayul, nggak perlu. Kau jawab aja tuh tantangan saya tuh. Kristenmu itu apalah. Sabar bang, ini ujian bang. Tunjukkan ada yang mana yang bisa kau jawab. Pilih yang paling mudah. Ya, Apakah langit jadi- bertiang atau tidak bertiang, atau yang mana? Silakan. Biar saya bahas ya. Kamu tadi tanya masalah kitab Musa. Mana aja kitab Musa, mana yang ditinggalkan? Kitab Musa, kitab Taurat itu kejadian, keluaran, imamat. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Setelah lepas dari Musa sampai kemana kitab Terus itu? kamu bilang tadi dalam Talmud. Enggak. Nabi Kan ada Musa Nabi selepas selanjutnya, dia ada tinggalkan, Yeremia, ada Yesaya. sebelum dia meninggalkan dunia, Nabi Musa menyerahkan kitabnya kepada siapa? Sebut nama. Kan ada nabi-nabi selanjutnya yang udah. Ya, sebutkan Nabi Musa meninggalkan Taurat, dipindah tangankan kepada siapa? Sebut nama. Ya, ya mana ada mana saya nama siapa? Kamu diam dulu, kamu tadi menjelaskan saya nggak ada bantah sedikit Itu pun. cara bicara monyet. Itu cara monyet bicara. Saya tanya, Nabi Musa selepas dia meninggalkan Taurat, dia serahkan Anjing kepada kau oknum Muhammad tukang orang siapa? kawin. Ya kawin Muhammad turun ayat. Emosi, Oleh Allah itu monyet. emosi.
Gak bisa jawab, emosi. Emosi. Bunuh diri bentar dia tuh. Teman-teman dengar kabar, ada orang selepas diskusi bertanya ke Bang Suma meninggal dengan cara membunuh diri, menggantung diri. Emosi dia. Emosi dia. Langsung keluar aslinya. Dinda Daman, tolong kasih pencerahan sedikit, silakan Dek. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tadi jadi dari kan ada di Al-Quran mengatakan gini, sungguh gila, nggak bisa mereka dustakan. Yang kedua, sifat mereka akan memfitnah. Dan yang ketiga, sifat mereka akan membunuh. Maka ketika kita meninjau di dalam Talmud dan Midrash Yahudi, apa yang tercatat sekarang? Yang tercatat bahwa Abraham adalah pernah menyembah berhala, bahwa Ismail di dalam Midrash Yahudi pernah ingin membunuh Ishak. Terus dicatatkan bahwa Nuh pernah mabuk-mabukan. Dicatatkan Lot pernah berzina dengan kedua anak perempuannya. Tapi coba kita meninjau di dalam Al-Quran. Artinya apa? Yang paling paham tentang makhluknya, kedustaan tentang makhluknya, apapun yang mereka terka-terka terhadap sesuatu yang benar, justru mereka salah-salahkan. Ya cuma Allah. Contoh seperti ini. Jika Daman seorang gubernur, namun 2000 tahun kemudian dicatatkan Daman ternyata Kang Cilok. Apakah hanya karena tulisan dan dipercaya oleh seluruh manusia tulisan tersebut bisa dikonfirmasi bahwa sebenarnya Daman adalah Kang Cilok? Tidak, Daman tetap gubernur. Tapi hanya karena sebuah tulisan yang diakui, yang dibacakan, yang tertulis, yang dipercaya, itu dikatakan menjadi fakta historis, fakta sejarah, itu kecetekan akal. Karena akal itu adalah sesuatu yang bisa dicerna dan bisa diafirmasi dan kemudian bisa diambilkan kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita dapati di Al-Quran? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Bible? Apa kesimpulan yang kita dapati di dalam Midrash Talmud Yahudi? Pertama, Al-Quran menceritakan sosok-sosok dan tokoh-tokoh yang mulia. Menceritakan Ibrahim bagaimana kondisinya mengimani ketuhanannya. Saat jangankan dirinya, jangankan hartanya, jangankan apapun yang dia miliki, anaknya dia korbankan demi Tuhan, yaitu Ibrahim. Ketika ingin dikorbankannya Ibrahim, ketika ingin dikorbankannya Ismail berkata, apa yang dikatakan oleh Ismail? Ya, wahai ayahku, jika seandainya itu perintah dengan Tuhan, maka pisau itu tidak akan menjadi ketakutan untukku. Apa yang diceritakan Al-Quran? Justru orang-orang yang mulia, yang terlalu mengedepankan Tuhannya daripada dirinya dan hartanya. Tapi yang diceritakan Midrash, Ismail pernah berencana membunuh Ishak karena ingin mengambil harta daripada Abraham. Kitab apa ini? Jadi, apa yang paling bisa mengkonfirmasi ini semua? Ya Allah Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, beritakan, orang yang mulia ini tidak pernah hina. Orang yang mulia ini tidak pernah berlaku keji. Orang yang mulia ini datang dengan kemuliaannya, memberitakan memberitakan tentang semua kebaikan yang pernah aku turunkan. Al-Quran datang. Ibrahim orang beriman kepada Allah. Diberitahukan Ismail orang yang sabar dan beriman kepada Allah. Diberitahukan Abraham Ishak adalah orang yang beriman kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad membicarakan kepada mereka, apa yang mereka katakan? Muhammad, sungguh gila kamu memberitakan sesuatu yang tak pernah dicatat sejarah. Wahai Muhammad, sungguh gilanya kamu karena memberitakan sesuatu yang dongeng. Karena apa? Mereka percaya teks. Padahal yang tahu mekanisme dunia adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya Islam datang di akhir zaman, dipatenkan dengan kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Ketika dipatenkan dan ditandatangani oleh Allah, ternyata agama telah sempurna. Sudah fix nabinya, sudah fix Tuhannya, sudah fix kitabnya, memberitakan, mengangkat kembali derajat-derajat orang yang mulia. Di dalam kitab Imamat menceritakan perempuan itu dipandang sangat hina apabila dia mengeluarkan lelehan. Apa yang terjadi? Dia dinajiskan. Tapi Nabi Muhammad datang setelah zaman fatarah tersebut menyatakan bahwa perempuan tidak sehina itu. Angkat derajat perempuan lagi. Ketika perbudakan di sana diperjualbelikan, perbudakan di dalam kitab-kitab terdahulu dipandang bagaikan binatang. Islam datang
menubuatkan tentang adanya budak mukhatab, budak mudabbar, budak-budak umuwalat. Tujuannya apa? Kemerdekaan manusia tidak lagi dipandang budak. Tepuk tangannya kita di tahun 2024. Perbudakan selesai. Karena apa? Satu tokoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelar. Begitu kemudian selesai semua itu, kita di tahun 2024 percaya ada kitab yang datang kepada kita. Pertama Talmud, Midras. Apa yang kita percaya di dalam Midras? Ternyata Lot berzina dengan kedua anaknya ya. Wah, suri toladan apa yang kita dapat? Jadi kalau kita punya anak perempuan, kita setubuhi anak kita mengikuti Lot tersebut. Tidak, Al-Quran dalam Quran surat Al-Hud menceritakan bahwa Lut adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia datang memerangi kaum Sodom dan Gomora karena pemahaman homoseksual. Apa yang menjadi panutan buat orang Islam? Bahwa homoseksual itu diharamkan oleh ketuhanan, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini baru kitab suci. Apa itu kitab suci? Menceritakan arah sebenarnya pola pikir manusia daripada kebinatangan hingga jadi manusia. Kenapa Al-Quran didasari oleh Al-Baqarah? Itu binatang, ditutup dengan An-Nas. Dari kehewanan menuju manusia. Itulah Al-Quran. Selesai dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, aku sapa dulu ya. Andre, selamat sore. Agama apa? Pak Andre. Pak Andre. Sekali lagi aku tanya, aku turunkan gak jawab ya. Pak Andre, selamat sore. Malah ini dia. Pak Andre, selamat sore. Agama apa? Pak langsung bilang. Mantap ya penjelasan dari Bang Daman, Masya Allah. Penjelasan dari Pak De enggak Pak De? Kalau Pak D, jangan bikin emosi kalau Pak D. Iya, tadi saya ingin menanggapi tentang cerita Nuh di dalam Bible. Ini gabrulnya itu setengah mati. Kalau kita sesuaikan dengan fakta yang terjadi, di mana di dalam cerita Bible banjir Nuh itu melanda seluruh dunia. Bahkan semuanya itu mati, hewan-hewan mati semua, manusia mati semua, kecuali yang tinggal di dalam bahteranya Nuh. Nah, saya lihat di dalam Bible itu besarnya kapal Nabi Nuh itu tinggi 15 meter, lebar sekitar 25 meter, panjang sekitar 150 meter. Itu sudah saya tambah ya. Karena di situ pakai kaki, 30 kaki itu nggak sampai 15 meter. Itu paling sekitar 12 sekian lah. Anggaplah 15 biar gampang kita ngitungnya. Mungkinkah kapal yang besarnya hanya setengah lapangan bola mampu memuat seluruh makhluk hidup di dunia ini satu pasang? Ingat, di dunia ini ada 7.600 sekian lah, 7.600 sekian spesies. Nah, kalau 8.500 sekian spesies. Kalau setiap spesies kita ambil satu pasang, maka kapal Nabi Nuh itu memuat sekitar 17 juta ekor binatang. Mungkinkah kapal yang sebesar setengah lapangan bola itu memuat jutaan hewan? Itu tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin, berarti hewan-hewan yang ada di kapal Nabi Nuh itu hanya beberapa ribu ekor saja. Pertanyaannya, dari mana hewan-hewan yang sekarang jumlahnya 8.500 spesies? Bukan ekor ya, 8.500 spesies. Dari mana itu asalnya? Contoh di Indonesia ada keong, ada bekicot yang nempel di pohon pisang itu, yang tidak tahan panas, jalannya juga lambat sekali. Mungkinkah ini keong migrasi dari Irak sampai ke Indonesia, lewat padang pasir, pelan-pelan, masuk laut, keluar lagi,
jalan lagi, masuk laut, keluar lagi. Mau berapa miliar tahun sampai ke Indonesia? Atau kanguru dari Irak jalan loncat-loncat ke Australia gitu? Atau ke Papua? Inilah bukti Bible itu gabrul. Ceritanya tidak sesuai fakta. Cerita Nuh. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 6, di Kejadian 7 ya kalau nggak salah, saya agak lupa itu, bahwa pelangi itu sebagai tanda bahwa bumi itu tidak akan, bahwa manusia itu tidak akan dilenyapkan lagi oleh air. Faktanya tiap hari nongol pelangi masih juga ada tsunami. Tsunami Aceh memusnahkan 350.000 orang. Tsunami Jepang, ya, dan tsunami kurasa sejak Kejadian Nuh sampai sekarang sudah banyak, mungkin ribuan kali terjadi tsunami. Itu juga gabrul itu satu. Yang kedua, pelangi itu terjadi karena pantulan matahari yang dipantulkan oleh air, sehingga terjadi spektrum. Atau bisa kita katakan bahwa pelangi itu terjadi karena pembiasan cahaya. Mungkinkah sebelum banjir Nuh tidak ada pembiasan cahaya? Itu tidak mungkin. Selama ada pembiasan cahaya, di situ ada pelangi. Bagaimana mungkin Tuhan berkata, ingatlah ketika kamu melihat di langit ada busur, ya itu pelangi lah. Ingat bahwa aku tidak akan menenggelamkan manusia lagi. Emangnya sebelum Nuh nggak ada pelangi gitu? Ini gabrul lagi nih. Jadi kalau Bible ini kita telah secara ilmiah, mampus Kristen. Kayak gini dibangga-banggakan. Apa yang dibanggakan dari kitab seperti itu? Kemudian mengenai cerita Ibrahim, gabrul lagi. Ismail lahir pada waktu Abraham umur 86 tahun. Baca kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Kitab Kejadian 21 ayat 4 seingat saya. Yang lucunya di kitab Kejadian 21 di ayat 13, 14, 15, Ismail diperlakukan seperti bayi. Ya, Ismail ditaruh di pundak Hagar. Seolah-olah dia masih bayi yang lahir kemarin sore. Bagaimana mungkin anak yang kalau sekarang itu mungkin lulus SMA ya, umur 17 tahun, ditaruh di pundak ibunya yang tua renta lalu berjalan ratusan kilo. Ketika air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Ini cerita apa? Hanya orang kuculuk yang percaya cerita-cerita begini. Hanya orang kuculuk saja. Jadi Bible itu kalau kita benturkan dengan ilmu pengetahuan, kita benturkan dengan arkeologi, nyungsep tidak akan bertahan. Terima kasih. Pak De, mungkin dikira Ismail itu ceret mungkin, ya, dilempar begitu aja, nggak masuk akal itu. Aku mau nambahin. Izin 1 menit. Mau nambahin? Nggak boleh. Bunda nggak diizinin. Bang Gores. Iya nanti habis aku. Kalah, biar Bram Bang Gores. Ya jadi untuk apa ya, kesesatan yang terjadi di agama para pembenci Islam ini itu namanya baptis gitu ya. Baptis itu nggak diajarkan sama sekali oleh nabi-nabi terdahulu gitu. Datang perjanjian baru ada baptis gitu. Ajaran siapa itu? Ajaran siapa itu baptis? Kan gitu ya. Dulu orang Yunani itu kalau mau cuci piring ngomongnya baptis. Weh lagi ngapain? Saya lagi baptis piring nih gitu. Oh gitu. Baptis itu nyuci, Satsugi. Dicomot Kristen jadinya sakral, wah penuh makna, halah Doraemon. Kayak gitu. Terus berikutnya soal kayu salib gitu kan, kayu salib. Kayu salib itu hukum Roma. Itulah kenapa Yahudi nggak nerima gitu. Lu genapin hukum Taurat kok pakai hukum Roma? Lu badut ya, badut gitu. Jadi salib dan baptis itu bidat, sesat. Tidak ada pengajarannya di Taurat dan nabi-nabi. Itu sudah. Nah, silakan Bunda Rahma. Oke, dikit ya. Kalau kita lihat Bible ya, perjanjian lama, perjanjian baru, itu semacam autobiografi. Ya, perjalanan hidup
nabi-nabi, sejarah-sejarah, itu autobiografi ya, perjalanan hidup Yesus, sudah dihamilkan, dilahirkan dan segala macam ya, walaupun sempat hilang kan sejarahnya ketika umur 14 tahun, muncul ketika umur 29 30 tahun ya, ketika dibaptis, kemudian berdakwah 3 tahun, kemudian disalib dan terangkat ya, diselamatkan oleh Allah. Berisi autobiografi. Nah, kalau kita lihat Al-Quran ini memang berisi murni firman dari Allah. Isinya apa? Pengajaran tentang akidah dan tauhid, ibadah, akhlak, hukum-hukum, syariat-syariat kan. Ada sedikit sih tentang sejarah kisah para nabi-nabi terdahulu kan. Karena apa? Berulang disampaikan kepada Rasulullah. Ceritakanlah kisah Idris, ceritakanlah kisah Musa, ceritakanlah kisah Ibrahim, itu disampaikan kepada Rasulnya itu Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi perbedaan. Kalau kita tengok Bible tuh berapa ayat-ayat parno dalamnya, coba ayat-ayat parno yang nggak sepentasnya disebut kitab suci. Udah jauh dari kitab suci ya, nggak bisa lagi ditolerir sebagai kitab suci. Sangat jorok kata-katanya kan. Nah itu perbedaannya ya. Itu aja kurasa ya. Jadi Bible itu hanya semacam autobiografi, hasil penyelidikan. Diselidiki nih oleh wartawan Lukas nih kan. Oh ternyata Yesus begini-begini ya. Oh gitu. Kan murni firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Pak De, belum lagi usia manusia di Bible, Pak De. Teman-teman izin dong, teman-teman izin mau nanya nih. Ada Ebis TV di bawah, mau dinaikin nggak, Bang Zuma? Bang Zuma. Oke, yang lainnya ada yang mengatasi kores, Pak De? Udah berarti gak usah dinaikin ya? Naikin aja. Naikin aja ya? Ya, kita naikin aja ya? Boleh. Oke ya, naikinnya. Saya suka mempertontonkan. Boleh. Oke. Loh, udah penuh. Perasaan gak ada orang. Mana dia? Kok nggak bisa? Oh ini diputus. Ini. Oh. Oke, ini dia. Apa kabar para penuhan Muhammad? Baik, langsung Edis ayat berapa? Ya. Udah langsung turun aja. Langsung turun aja. Apa kabar penuhan Muhammad? Mana ada perintah untuk menuhankan Nabi Muhammad? Iya. Dasar sinting itu, orang monyong itu. Muka monyet dikasih naik. Ya menuhankan Muhammad. Karena gini, kalau kita berpikir izin Bunda, dinaikin enggak Bunda. Lanjut. Dia gini, kalau apa namanya itu, kalau dipikirkan ya, yang namanya menyembah dan menyetujui ataupun mengakui satu argumen daripada seseorang, yaitu dengan membela. Contoh gini, apakah Islam menyembah batu? Kalau kami membela batu berarti menyembah. Berarti gini, wah batu itu gini, wah dia hebat maha perkasa, berarti nyembah. Yang ada, Islam itu cekang ulat lehernya membela bahwa batu itu tidak pernah disembah. Apakah itu menyembah? Sekarang gini, kalau kalian bilang menyembah manusia, kalian tetap membela 100% Tuhan, 100% manusia. Itu yang namanya menyembah. Seperti kalian apa kabar penyembah di framing oleh Muhammad. Kita ngomong kami tidak menyembah Muhammad. Apakah itu menyembah bukan? Minta datanya dong, di mana kami menyembah. Penyembah Muhammad. Cocok, minta data. Boleh Bang, kami nyembah Muhammad, datanya? Langsung data aja. Nanti kita permalukan, aman tuh. Nggak ada yang benar ya, Oten. Oten kerasukan ini Lucifer. Kenapa mereka begitu ya? Karena makanannya babi. Ingat ketika Yesus memasukkan iblis setan itu ke babi. Babi ini sudah dirasuki setan-setan itu iblis. Nah, itu konsumsi mereka tiap hari. Makanya begitu. Orang kalau udah kayak gitu nggak usah dipertahankan. Itu anjing, itu bukan orang itu. Jadi nggak bisa diajak ngomong. Gimana ayatnya Ustaz Zuki? Jangan kasih permata ke anjing. Di dalam Matius 7 ayat 6 kan jelas sekali Yesus, jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi, jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja. Mereka ini anjing, jadi nggak usah dilayani.
kita layani yang bisa diajak dialog dengan baik aja. Padahal Gitu ya. makanannya itu Pak De, makanan makanan favorit dia. mereka itu. Konotasinya jelek-jelek ya tentang itu yang dua ya, B2, anjrit. Makanan Jadi favorit jangan mereka loh. buat teman-teman Kristen, jangan karena kalian menyembah manusia, lalu kalian menuduh umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Nggak nyambung kalian. Beliau itu cuma Nabi, beliau itu cuma Rasul Allah. Assalamualaikum bang. Selamat sore. Waalaikumsalam. Islam Kristen bang? Islam bang. Oh Islam. Ya apa yang mau disampaikan? Ini bang tentang bang, tentang orang Kristen itu selalu bertanya, Tuhanmu itu punya apa namanya itu? Wujud enggak? Selalu sih itu aja bang. Kalau bisa dibilangi bang, kalau punya wujud bang, sudah saya bikin jadi patung gitu bang. Gini, Bang. Menurut para ulama tauhid, lamma kasyafa 'anal hijab la ra'aina. Wa istahilu ziddu zi sifati bihi kal kauna 'alal juhdi. Artinya, sekarang gini, Bang. Segala yang ada di muka bumi ini, sebelum kita masuk ke dalam klausa prima ya. Segala yang ada di muka bumi ini, kita dalam mekanisme akal kita, Bang, kita pasti tahu akal kita itu ada punya satu sistem yang namanya sistem pembeda. Takhaluf dalam bahasa Arabnya. Contoh gini. Ketika abang tahu pensil, pasti abang tahu buaya. Ketika abang tahu buaya, pasti tahu aspal. Di mana semua itu beda. Pasti abang tahu yang namanya manusia bukan patung, yang namanya patung bukan meja, yang namanya meja bukan aspal. Tiba-tiba yang namanya Tuhan disamakan. Cocok nggak dalam akal? Kan nggak. Menunjukkan apa? Yang namanya Tuhan itu wajib berbeda daripada apapun. Benar. Wajib berbeda daripada apapun. Ntar nih lagi ada kerjaan terus. Benar bang. Gini terus Udah. Enggak benar, belum masuk ke jawabannya. mau masuk Sekarang kalau dalam wujudnya kata para ulama lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Sekarang proses retina ataupun dalam melihat ya. Nih, bentar saya on cam dulu. sudah kenal aku menggambar Ini perhatiin. Ini proses melihat ya. Proses melihat, kenapa melihat sesuatu itu bisa ditangkap oleh indrawi? Pertama dia punya retina dan punya adaptasi retina terhadap benda. Artinya jika benda di kiri, maka arahan dia akan ke kiri. Jika benda di kanan, semua akan ke kanan. Dia harus mengambil bentuk ini untuk dikatakan botol. Jika dia mengambil bentuk ini, maka dia akan dikatakan korek. Maka menunjukkan Allah Ta'ala enggak selemah makhluknya. Yang ditaklukkan bentuk, yang ditaklukkan jihad arah kiri dan kanan, yang ditaklukkan batasan atas dan bawah, kecil dan besar. Namun Allah itu tidak berbeda daripada makhluknya, tidak kiri, tidak kanan, tidak timur, tidak selatan, tidak barat, tidak utara. Saat kita melihat Allah Ta'ala, lamma kasyafa annal hijaba la ra'aina. Para ulama jabarkan apa? Suatu saat semua akan lihat Allah. Cuman melihat Allah tidak sama seperti melihat tai. Ya, karena tai terlihat seperti itu, ada di kiri, ada di kanan, bisa dilihat daripada jihad depan dan belakang, tapi Allah tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak timur, tidak selatan, tidak dekat, tidak jauh dalam melihat Allah. Menunjukkan apa? Seindah itu zat Allah, karena di luar batasan kemampuan manusia. Jadi, kasihan hebatnya kita nanti umat Islam adalah melihat sesuatu yang sangat indah, yang tidak ditaklukkan dalam bentuk